Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dalam pembelajaran daring PPKN kelas 12 Bab 2 Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia. Pada bab ini, Anda akan diajak untuk mengupas materi yang berkaitan dengan praktek perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Setelah mempelajari materi bab ini, diharapkan Anda mampu mengevaluasi praktek perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia dan menampilkan sikap perilaku patuh terhadap hukum yang berlaku. Pada bab 2 terdiri atas 3 sub pokok bahasan. A. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. B. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. C. Dinamika pelanggaran hukum. Pada pertemuan yang pertama ini, Bapak akan menjelaskan mengenai subbab A. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum yang terdiri dari 2 pokok bahasan. Pokok bahasan pertama yaitu konsep perlindungan dan penegakan hukum. Yang kedua, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Berikut penjelasan subbab yang pertama, konsep perlindungan dan penegakan hukum. Sebagai langkah awal proses pembelajaran pada bab ini, silakan Anda mengamati gambar tentang simbol peradilan yang dilambangkan timbangan emas. Ketika Anda memperlihatkan gambar tersebut, hal apakah yang Anda pikirkan? Keadilankah? Hukumkah? Atau pengadilan? Gambar tersebut merupakan cermin proses perlindungan dan penegakan hukum. Semua hal tersebut sangat penting untuk dilaksanakan di negara kita, dikarenakan negara kita adalah negara hukum. Selain itu, perlindungan dan penegakan hukum merupakan faktor utama untuk mewujudkan keadilan dan perdamaian. Konsekuensi dari ditetapkannya Indonesia sebagai negara hukum adalah bahwa dalam segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan kepada hukum. Untuk menjaga dan mengawasi hukum berjalan dengan efektif, maka dibentuklah lembaga peradilan sebagai sarana bagi masyarakat untuk mencari keadilan dan mendapatkan perlakuan yang semestinya di depan hukum. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, tugas warga negara adalah menampilkan sikap positif terhadap proses perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Bayangkan apa yang akan terjadi apabila di keluarga tidak ada aturan, di sekolah tidak ada tata tertib, di lingkungan masyarakat tidak ada norma-norma sosial, di negara tidak ada undang-undang, atau apa yang akan terjadi apabila setiap pelanggaran dibiarkan begitu saja. Pelaku tidak diberikan teguran atau sanksi lainnya. Ketika hukum tidak dipatuhi atau dilaksanakan, akan terjadi adalah kekacauan di semua bidang kehidupan. Setiap orang akan berbuat seenaknya atau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya, sehingga keamanan, ketentraman, dan ketertiban sulit terwujud. Nah, supaya hal-hal yang dikemukakan tadi tidak terjadi, harus diupayakan dilakukannya proses perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan hukum menurut Andi Hamzah yaitu
sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Makna tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingannya, dengan syarat manusia juga harus melindungi kepentingan orang lain. Kemudian menurut Simanjuntak, mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Dengan demikian, suatu perlindungan dapat dikatakan pelindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut. A. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. B. Jaminan kepastian hukum. C. Berkaitan dengan hak-hak warga negara. Dan D. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Pada hakikatnya, setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Dari sekian banyak jenis dan macam perlindungan hukum, terdapat beberapa seperti perlindungan hukum terhadap konsumen, diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Perlindungan hukum diberikan juga kepada hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual tersebut telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman. Perlindungan hukum diberikan juga kepada tersangka sebagai pihak yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum. Diberikan berkaitan dengan hak-hak tersangka yang harus dipenuhi agar sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berikut pembahasan yang kedua mengenai pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Apa yang Anda rasakan ketika ulangan ada yang menyontek tetapi tidak ditegur oleh guru? Atau apa yang Anda rasakan apabila orang tua tidak menegur anaknya yang melakukan kesalahan yang fatal? Apabila hal yang dipertanyakan tadi terjadi, tentu saja sebagai warga negara yang baik, Anda akan merasakan ketidaknyamanan, ketidakadilan, bahkan ketertiban pun tidak akan kalian dapatkan. Nah, itu semua dapat dihindari apabila perlindungan dan penegakan hukum dilaksanakan. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib melaksanakan proses perlindungan dan penegakan hukum dari berbagai macam ketidakadilan, ketidaknyamanan, dan penyimpangan. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal sebagai berikut. A. Tegaknya supremasi hukum. Bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. B.
tegaknya keadilan adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara dapat menikmati hak dan melaksanakan kewajibannya. Hal itu dapat terwujud apabila aturan-aturan ditegakkan. C. Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Hal itu merupakan harapan setiap orang akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Semuanya akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan. Menurut Surjono Sukanto, keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum sangat bergantung pada beberapa faktor. Di antaranya yaitu A. Hukumnya. Yang dimaksud adalah undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. B. Penegakan hukum. Penegakan hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan, serta menjalankan tugas mengutamakan keadilan dan profesionalisme sehingga menjadi panutan serta dipercaya oleh semua pihak termasuk masyarakat. C. Masyarakat. Maksudnya, warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku serta menaati hukum dengan penuh kesadaran pentingnya hukum bagi kehidupan masyarakat. D. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai, merupakan suatu keberhasilan penegakan hukum. E. Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam berkawan hidup. Hal ini mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dianut dan apa yang dianggap buruk dihindari. Demikianlah penjelasan materi hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Kemudian setelah itu ringkaslah di buku catatan tugas, yaitu mencari dasar hukum, perlindungan, dan penegakan hukum. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Atas perhatian dan waktunya, terima kasih. Selamat pagi.